100.000. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada materi APBN dan peran pemerintah ya. Apa sih itu APBN? Ya, APBN itu tertera atau termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ya. Itu merupakan rencana keuangan tahunan dari pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ya. Itu dasar hukumnya ada pada Undang-Undang Dasar 45 Pasal 23 Ayat 1 ya. Kemudian ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan juga diperbarui, diperkuat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ya. Ini dasar hukum APBN. Kemudian kenapa ada APBN? Karena APBN berfungsi secara otorisasi, yaitu anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Kemudian sebagai fungsi perencanaan, di mana anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun berjalan atau tahun terkait. Juga sebagai fungsi pengawasan. Dengan adanya anggaran negara, maka menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ya. Kemudian ada juga fungsi distribusi. Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Ini yang terakhir adalah fungsi stabilisasi, bahwa anggaran negara itu merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental dari perekonomian. Ini adalah fungsi APBN ya. Kemudian APBN juga mempunyai prinsip. Yang pertama adalah prinsip anggaran yang berimbang, yaitu sisi penerimaan sama dengan sisi pengeluaran. Kemudian ada prinsip anggaran yang dinamis, jadi berimbang dan dinamis. Maksudnya dinamis adalah anggaran dinamis absolut, yaitu untuk peningkatan surplus anggaran rutin. Dan anggaran dinamis relatif, semakin kecilnya persentase ketergantungan pembiayaan pada bantuan atau pinjaman luar negeri ya. Kemudian ada prinsip anggaran yang fungsional ya, yaitu fungsi dari bantuan luar negeri hanya untuk pengeluaran pembangunan, bukan untuk anggaran rutin ya. Itu tadi adalah prinsip-prinsip APBN, yaitu berimbang dan dinamis serta anggaran yang fungsional. Kemudian prinsip penyusunan APBN yang pertama adalah intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. Kemudian intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. Kemudian juga pemungutan ganti rugi atas kerugian yang diderita negara dan penundaan denda. Hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan.
terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Nah, ini prinsip-prinsipnya. Kalau kita lihat bahwa prinsip ini adalah sangat bagus sekali ya, efisiensi dan memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri. Asasnya ya, ini keperuntukannya adalah untuk seluruh wilayah NKRI dengan asas kemandirian. Maksudnya mandiri bahwa APBN itu dapat semaksimal mungkin dibiayai dari pendapatan dalam negeri. Kemudian adanya peningkatan efisiensi dan produktivitas. Ya. Kemudian ada penajaman prioritas pembangunan. Jadi pembangunannya itu diprioritaskan terhadap pembangunan yang urgent terlebih dahulu. Menitik beratkan pada asas dan undang-undang negara. Ini adalah asas APBN. Kemudian APBN ya, itu ada asumsinya. Yang pertama adalah makro APBN. Nah, apa itu makro APBN? Adalah indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBN, di mana perumusannya melibatkan pemerintah dan Bank Indonesia melalui rapat koordinasi intensif antar pihak, ya, yaitu dengan indikator pertumbuhan ekonomi, ya. Kemudian tingkat inflasi. Indikator yang berikutnya nilai tukar rupiah terhadap dolar US. Ya. Dan indikator yang terakhir adalah suku bunga. Belum tahu suku bunga. Ya. Kemudian indikator yang lain harga minyak mentah Indonesia, harga lighting minyak Indonesia, dan lighting gas. Inilah indikator-indikator asumsi dasar dalam makro APBN ya. Jadi ada 7 indikator. Sekarang sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan negara itu ada beberapa sumber. Yang pertama pendapatan negara dan hibah ya, yaitu dari penerimaan perpajakan, penerimaan non-pajak, dan penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Yang penerimaan pajak itu adalah pendapatan pajak dalam negeri, misalnya PPh, PPNBM, PBB, cukai, pajak lainnya, bea masuk, dan bea tukar. Sedangkan penerimaan bukan pajak itu misalnya penerimaan sumber daya alam, pendapatan bagian laba dari BUMN, PNBP, ya, pendapatan bunga atau pendapatan pendidikan, dan pendapatan badan layanan umum. Kemudian itu tadi sumber penerimaan atau sumber pendapatan. Sekarang belanja negara. Belanja negara itu ada belanja pemerintah pusat ya, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan dalam negeri dan luar negeri, belanja modal, pembayaran bunga hutang, subsidi kepada masyarakat, belanja hibah, dan bantuan sosial. Ini adalah belanja pemerintah pusat. Kemudian ada juga untuk transfer daerah, ya, yaitu yang terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Nah, ada juga untuk pembiayaan, yaitu pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Jadi ada 3 komponen belanja negara, yaitu belanja pemerintah pusat, transfer daerah, dan pembiayaan.
siklus APBN ya itu pertama dari perencanaan dan penganggaran APBN. Kemudian penetapan atau persetujuan APBN, kemudian pelaksanaan ya setelah ditetapkan dilaksanakan ya, kemudian setelah dilaksanakan ada pelaporan dan pencatatan APBN, dan yang terakhir pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN yang disampaikan oleh Presiden setiap tanggal 16 Agustus ya. Nah, sekarang potret APBN Indonesia itu seperti apa? Ya, ini potret data tentang penerimaan dan pengeluaran APBN ya. Dari tahun 98 hingga tahun 2014. Ya. Porsi penerimaannya seperti tertera dalam grafik ini ya. Belanja penerimaan pajak itu yang tergambar dengan blok biru, ini penerimaan pajak. Memang penerimaan pajak itu memegang sekitar 75% lebih. Kemudian penerimaan non pajak ini ya yang abu-abu ya sekitar 25%. Kemudian belanja pusatnya itu ini yang blok merah ini ya, pengeluarannya hampir 70%, dan yang blok hijau ini merupakan transfer untuk daerah tadi yang ada dana perimbangan dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini merupakan data penerimaan dan pengeluaran APBN dari tahun 1998 hingga tahun 2014 ini ya. Ada beberapa tahun yang mengalami defisit semua ini ya. Defisit terbesar itu pada tahun ini, pada tahun 2013 ya. Defisit terbesar pada tahun 2012 yaitu mencapai 190.105 miliar rupiah. Sedangkan defisit terkecilnya itu pada tahun 1999 ya. Belum pernah mengalami surplus. Kemudian penerimaannya ya, penerimaan tahun 98 sampai tahun 2014 itu tertera pada grafik pada gambar tersebut di atas ya. Tahun 2008 itu merupakan tahun terbaik dalam peningkatan realisasi penerimaan negara ya. Ini karena pengaruh perkembangan ekonomi global yang membaik ya, serta keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pendapatan negara dan hibah. Kemudian tahun 1999 ini pada kuadran ketiga ini merupakan tahun terburuk ya, karena terjadi penurunan dari masing-masing sektor penerimaan akibat dilakukannya pemulihan pasca krisis. Ya. Kemudian penerimaan pajak ya. Penerimaan pajak itu tertera dalam gambar ya. Ini ada pajak dari PPH, PPN, PPB, PPHTB, cukai, pajak lainnya, bea masuk, dan pajak ekspor ya. Ini tertera dalam tabel tersebut ya. Berdasarkan data di atas, maka kondisi penerimaan dari sektor perpajakan yang paling tinggi pertumbuhannya dan share-nya adalah pada tahun 2008 ya, berada di kuadran 1 nih. Ya, menyumbangkan cukup besar bagi penerimaan negara. Ya. Kemudian penerimaan yang non pajak ya. Penerimaan non pajak itu seperti pada gambar ini ya, alokasi penerimaan non pajak yang paling tinggi
pertumbuhannya pada tahun 2006, 2008, 2010, dan 2011 ya, berada pada kuadran 1. Kemudian pengeluaran pemerintah ya dari tahun 98 sampai 2014 ini hampir semuanya di kuadran 2, 3, dan 4 ya. Ini pengeluaran APBN tertinggi itu tidak begitu signifikan perkembangannya, dan pengeluaran APBN terendah itu pada tahun 99 ya. Ini juga dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah secara besar-besaran terutama pada sektor perbankan ya. Terus pengeluaran belanja pusat ya. Ini mengambil porsi yang terbesar ya. Itu pada tahun 2008 berada di kuadran 1 ya. Ini mendapatkan sisa lebih pembiayaan atau silpa ya, yang tepat dengan defisit yang hampir mendekati 0. Sedangkan pengeluaran belanja pusat yang terendah itu pada tahun 99. Ini ada di kuadran 3 ya, akibat adanya APBN yang selalu defisit. Kemudian bagaimana kondisi pengeluaran daerah ya. Ini transfer untuk daerah ini tertera dalam gambar ya. Transfer ke daerah terbesar itu ada pada tahun ini, tahun 2014 mencapai 592.552 miliar ya. Sedangkan yang terendahnya itu pada tahun 1999 ya. Ini keterangannya. Transfer daerah sudah. Sekarang kebijakan untuk menopang perbankan nasional selama krisis itu melalui yang pertama kebijakan BLBI ya, BLBI, yaitu berupa atau tujuannya untuk mengatasi situasi darurat yang berupa kelangkaan likuiditas yang akut akibat arus dana keluar yang tidak terbendung, adanya chaos ya, semakin memberati sistem perekonomian Indonesia. Kemudian dengan kebijakan penjaminan bank ya, ini untuk mengatasi situasi perbankan yang sudah benar-benar kehilangan kepercayaan dari para nasabahnya. Yang ketiga melalui kebijakan rekapitalisasi bank ya, yaitu bank-bank yang tersisa setelah gelombang proses penutupan pada tahun 1998 dan sampai tahun 1999 dapat beroperasi secara normal ya. Dilakukan rekapitalisasi. Kemudian proyeksinya itu seperti ini ya. Dengan data seperti ini sama seperti bab-bab yang lalu, maka dapat kita proyeksikan total penerimaan dan pengeluaran tahun 2045 adalah seperti ini. Nah, ini trennya, rumus trennya. Kemudian setelah kita dapatkan rumus tren, ya, kita prediksikan jumlah penerimaan dan pengeluaran belanja negara itu mencapai 1.450.161,974 miliar. Ya, bacanya angel ini, banyak sekali angkanya. Terus proyeksi penerimaan pada APBN tahun 2014 dengan data ini maka dapat diperkirakan sebesar 5.093.992,08 miliar. Ya. Sedangkan total pengeluaran pajaknya ya itu sebesar
Kalau dari data tadi, ya, pengeluaran pajaknya sebesar 5.602.572,7113 miliar. Ini pengeluaran pajak pada tahun 2045, ya, diperkirakan sebesar itu. Kemudian proyeksi total penerimaan pajak adalah seperti ini. Kalau tadi pengeluarannya, ini penerimaannya diperkirakan pada tahun 2045 sebesar 3.834.456,2 miliar. Sekarang penerimaan non pajak, ya. Ini penerimaan non pajak diproyeksikan seperti ini, ya, pada tahun 2045 diperkirakan sebesar 1.475.211,26 miliar. Ini non pajak, ya. Sedangkan pengeluarannya itu diperkirakan sebesar pada tahun 2045, ya, sebesar 3.776.476,83 miliar. Sekarang proyeksi total pengeluaran untuk transfer daerah, ya, itu diperkirakan pada tahun 2045 sebesar 1.826.118,06 miliar. Ini pengeluaran pemerintah melalui APBN yang diperuntukkan transfer daerah berupa dana perimbangan, ya, dan lain-lain. Demikian materi hari ini, ya. Mudah-mudahan bisa diikuti dan ada manfaatnya. Terima kasih.